Virus, bakteri, dan mikroorganisme patogen lain selalu menjadi bagian dalam kehidupan manusia. Yang terbaru yakni virus corona yang menjangkiti berbagai belahan dunia hingga menelan banyak korban. Dalam sejarah umat manusia, virus corona atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 memang bukanlah satu-satunya virus menggemparkan yang pernah terjadi. Berikut 7 wabah paling mematikan dalam sejarah Islam versi Picasso Karpet. Wabah Sirawai merupakan wabah yang terjadi pada masa Rasulullah. Kemunculan pertamanya di ibu kota Persia, kemudian menyebar ke negara lain seperti Iran, India, Cina, Kazakhstan, Afghanistan, kemudian menuju semenanjung Arab. Nama Sirawai berasal dari kata Sirus, yang merupakan raja Persia dari dinasti Sasanian yang meninggal akibat wabah tersebut. Dalam kitab Risalah An-Naba Al-Wabah, Syekh Zain ad-Din bin Al-Wardi menjelaskan bahwa wabah yang terjadi pada zaman Nabi tersebut adalah wabah cacar dan campak. Wabah Amwas atau dalam bahasa Inggris disebut Maize Plague merupakan wabah yang terjadi di negeri Syam. Wabah ini terjadi pada masa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin, tepatnya pada masa pemerintahan Umar bin Khattab tahun 638 hingga 639 Masehi. Menurut para ilmuwan, wabah Amwas sendiri diperkirakan adalah penyakit pes bubuk atau penyakit yang diakibatkan oleh infeksi bakteri Yersinia pestis, yaitu suatu jenis bakteri yang terdapat pada hewan-hewan pengerat seperti tikus, tupai, ataupun bajing yang menularkan bakteri tersebut secara langsung maupun melalui kutu-kutunya. Setidaknya ada 25.000 prajurit muslim yang meninggal akibat wabah Amwas, termasuk tokoh-tokoh penting sekaligus sahabat dekat Nabi seperti Abu Ubaidah bin Jarrah, Mu'az bin Jabal, Yazid bin Abi Sufyan, serta Surabil bin Hasan. Wabah ini terjadi pada masa pemerintahan Muawiyah dari Bani Muawiyah, tepatnya pada tahun 669 Masehi. Wabah Kufah sendiri menurut sejarah adalah wabah penyakit disentri, yaitu penyakit infeksi saluran pencernaan yang diakibatkan buruknya sanitasi. Penyakit disentri sendiri disebabkan oleh bakteri E. coli dan Salmonella yang menginfeksi makanan ataupun air minum yang dikonsumsi. Tidak diketahui secara pasti berapa banyak umat Islam yang meninggal ketika terjadi wabah Kufah tersebut. Namun dalam catatan sejarah, disebutkan bahwa Gubernur Kufah Al-Muhirah bin Subah meninggal akibat penyakit tersebut. Wabah Al-Jarif merupakan wabah tersingkat namun dengan jumlah korban meninggal yang sangat banyak. Wabah ini terjadi di Irak, tepatnya pada tahun 668 hingga 669 Masehi. Ketika terjadi wabah Al-Jarif, negara Irak berada dalam kekuasaan Bani Umayyah, di mana Abdullah bin Az-Zubair yang merupakan cucu dari Abu Bakar As-Siddiq sekaligus keponakan Khadijah memerintah di sana. Al-Jarif berasal dari bahasa Arab Jarafah yang berarti menyapu bersih. Dinamakan demikian karena dalam waktu singkat yaitu kurang lebih 3 hari, wabah ini telah menelan korban sebanyak 73.000 jiwa. Al-Ashraf memiliki arti terkenal. Masyarakat menamai wabah tersebut dengan sebutan Al-Ashraf karena korban dari wabah Al-Ashraf kebanyakan berasal dari kalangan bangsawan di Irak dan Bani Umayyah. Wabah Al-Ashraf merupakan wabah yang terjadi pada pemerintahan Bani Umayyah melanda kota Basra selama 3 bulan. Ini juga disebut dengan wabah Muslim bin Qutaibah. Penyematan nama tersebut dikarenakan Muslim bin Qutaibah adalah orang yang pertama kali meninggal akibat wabah tersebut. Wabah Salam merupakan wabah yang terjadi di Busra dan Andalusia, tepatnya pada tahun 749 Masehi.
Wabah tersebut juga terjadi di Damaskus pada tahun 754 Masehi. Wabah ini memiliki gejala berupa batuk, sesak nafas, dan demam tinggi. Jika ditilik dari gejala-gejala tersebut, dalam dunia medis sekarang ini wabah salam bisa disebut sebagai pneumonia atau infeksi saluran pernafasan yang diakibatkan bakteri ataupun virus tertentu. Wabah salam juga merupakan wabah dengan korban meninggal hingga 7.000 orang meninggal setiap harinya. Wabah salam ialah dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor jauh atau sabab aksa, yakni yang diakibatkan oleh kondisi astronomi yang mempengaruhi dunia. Yang kedua adalah sabab adna, yakni tercemarnya udara, khususnya di daerah pertama kali munculnya wabah. Wabah taun terjadi ketika negara-negara Islam di bawah kekuasaan dinasti Utsmaniyah, atau yang lebih dikenal dengan dinasti Turki Ottoman. Wabah ini begitu besar hingga menginfeksi bukan hanya seluruh negara Islam, akan tetapi negara-negara Eropa dan Afrika. Gejala-gejala yang dialami oleh penderita wabah taun yaitu berupa demam, mual, muntah, pembengkakan, pendarahan, serta kulit menghitam. Kondisi tersebut terjadi sekitar 2-3 hari setelah tertular hingga akhirnya meninggal pada hari keempat. Dahsyatnya wabah taun ini, hingga Ibnu Ward menyebutkan bahwa manusia tidak akan ada yang selamat kecuali dengan rahmat Allah. Ibnu Ward juga menjelaskan bahwa masyarakat berada dalam ketakutan dan kengerian, di mana mayat-mayat bergelimpangan yang menimbulkan jenis penyakit baru. Sekitar 1.000 orang menjadi korban wabah taun setiap harinya, sehingga pemerintah meletakkan jenazah-jenazah di satu tempat dan menguncinya, dengan tujuan agar tidak dimakan binatang buas. Wabah tersebut juga dikenal dengan wabah Black Death yang ditandai dengan menghitamnya beberapa bagian tubuh seperti ujung hidung, ujung jari, dan ujung kaki yang diakibatkan oleh matinya jaringan. Wabah Black Death sendiri merupakan wabah penyakit pes, disebut dengan Black Death atau maut hitam, dikarenakan menghitamnya beberapa bagian tubuh korban akibat matinya jaringan. Wabah Black Death sendiri merupakan infeksi bakteri Yersinia pestis. Demikian 7 wabah paling mematikan dalam sejarah Islam versi Picasso Carpet. Bila ada pertanyaan dan usulan topik video apa yang ingin kami bahas selanjutnya, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel kami ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.